Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Tri M, MPN 06 2019 107146 dan teman saya Setiono, MPN 06 2019 107214. Di sini kami akan mempresentasikan tugas tentang kelompok kami yaitu Distributed Architecture. Nah, apa itu Distributed Architecture? Distributed Architecture atau sistem terdistribusi adalah seperangkat sistem komputer yang terkoneksi dengan setiap komponen yang terletak pada sebuah struktur jaringan komputer yang berbeda dan saling berkomunikasi melalui sebuah media yang disebut dengan middleware untuk bertukar pesan sebagai suatu sistem tunggal yang saling berhubungan. Bisa dilihat gambarnya di diagramnya yaitu di bagian yang C, sistem distributed. Jadi perbedaan antara centralized, decentralized, sama distributed. Berikut adalah contoh-contoh sistem terdistribusi. Seperti yang kita kenal ada www atau World Wide Web, ada email, ada sosial media yang kita pakai sekarang ini, ada e-commerce, ada game online, e-learning, sama Google Maps, dan masih banyak lagi. Nah, tentunya di sistem distribusi ini ada tantangan. Tantangannya adalah heterogeneity, ada security, openness, scalability, failure handling, concurrency, transparency. Nah, itu apa saja maksudnya? Yang pertama adalah heterogeneity. Heterogenitas adalah desain atau prinsip dalam sebuah sistem terdistribusi. Heterogenitas berarti bahwa setiap user atau pengguna di dalamnya itu dapat mengakses melalui jaringan komputer atau perangkat yang sifatnya berbeda-beda. Saya bisa mengakses melalui komputer atau HP atau laptop, dan aplikasi itu atau sistem itu harus bisa diakses. Seperti ini. Heterogenitas berlaku untuk semua hal berikut. Mulai dari jaringannya, mulai dari bahasa pemrograman, mulai dari sistem operasi yang digunakan, perangkat kerasnya, dan implementasinya. Openness. Openness berarti mampu diperluas dan diimplementasikan ulang melalui banyak cara. Jadi openness itu diidentifikasi melalui jarak layanan yang berbagai, dapat menambahkan sumber daya baru untuk membuatnya tersedia untuk program klien yang berbeda. Oke. Nah, yang ketiga adalah security. Security adalah praktik mengontrol akses ke dalam sesuatu dan ada aset berupa informasi yang harus dijaga. Jadi ada 3 pilar utama dalam keamanan informasi, yaitu confidentiality, integrity, dan availability. Apa itu? Confidentiality artinya sebuah informasi hanya dapat diketahui oleh pihak yang memiliki wewenang. Hak aksesnya untuk apa saja. Akses file ini untuk siapa saja, file B untuk siapa saja. Integrity artinya sebuah informasi tidak berubah selama siklus hidupnya, seperti pada proses modifikasi data tersebut, sehingga bersifat reliable dan trustworthy. Artinya data-data tidak berubah dengan sendirinya ya, kan aneh. Lalu availability artinya bahwa sebuah informasi tersedia dan pihak wajib dapat mengakses informasi tersebut. Sudah jelas bahwa informasi itu harus selalu tersedia dan si user itu dapat mengakses informasi tersebut kapan saja. Scalability. Sistem terdistribusi bekerja dengan akurat dalam berbagai range, dimulai dari jaringan yang kecil hingga besar. Skalabilitas itu adalah indikator dalam sebuah sistem terdistribusi, karena skalabilitas berperan dalam menangani perkembangan suatu pekerjaan dengan menambah sumber daya ke dalam sistem. Jadi memperluas skalanya dengan menambahkan sumber daya di dalam sistem. Nah, kelima ada failure handling. Jadi sistem dalam sebuah perangkat terkadang mengalami kegagalan. Tidak ada yang sempurna. Semua ciptaan manusia pasti pernah mengalami kegagalan. Apabila perangkat keras atau perangkat lunak crash, maka akan muncul hasil yang tidak sesuai atau program berhenti berjalan, stop working. Nah, hal yang dapat digunakan untuk mengatasi kegagalan adalah yang pertama mendeteksi kegagalan itu. Lalu gimana caranya menutupi kegagalan? Toleransi kegagalannya itu seberapa besar? Lalu bagaimana cara pemulihan kegagalannya?
dan gimana caranya agar service itu tetap berjalan dengan menggunakan redundansi dengan layanan yang lain. Nah, lalu ada konkurensi. Dalam sistem terdistribusi, konkurensi berarti bahwa sebuah properti sistem dapat menjalankan banyak aktivitas pada waktu yang sama. Konkurensi dapat menghasilkan paralelisme dalam sebuah aktivitas yang sedang berjalan dan bersifat penting sebab memungkinkan banyak transaksi untuk dijalankan secara bersamaan sehingga kumpulan item data yang dimanipulasi dibiarkan dalam keadaan yang konsisten. Nah, dalam konkurensi ini perlu diperhatikan bahwa bagaimana caranya mengolah setiap request dan respons oleh masing-masing klien. Jadi kalau misalnya ada aktivitas yang sama dalam waktu yang bersamaan, maka perlu diperhatikan bagaimana proses yang dibutuhkan agar request dan respons berhasil tanpa menghambat proses lainnya. Terakhir ada transparansi. Transparansi adalah lapisan yang berisi penyembunyian proses tertentu yang ingin diabaikan. Nah, ini dapat membuat segala hal yang berkaitan dengan aset sistem menjadi transparan dan privat bagi siapapun yang mengakses aplikasinya. Nah, tujuan utamanya transparansi ini untuk menyembunyikan informasi bagaimana mekanisme dan sumber dayanya itu didistribusikan. Nah, mungkin klien mengetahui sampai gimana caranya informasi ini sampai ke berangkatnya mereka. Ya, harus ada security sama transparansinya di balik itu. Nah, model di dalam sistem terdistribusi ada model arsitektur, ada model interaksi, sama ada model kegagalan. Architectural models itu cara kerja antar komponen sistem dan bagaimana komponen tersebut berada pada sistem terdistribusinya berupa client server model, itu proxy server, ada peer proses, peer to peer. Nah, contoh implementasinya itu RPC, remote procedure calling, dan RMI, remote method invocation. Seperti yang ada di diagram ini adalah client server model. Salah satu contohnya. Yang kedua ada interaction models. Interaction models ini dibagi menjadi dua bagian, ada sinkronus dan asinkronus. Nah, sinkronus itu ciri-cirinya batas atas dan batas bawah waktu pengeksekusian dapat diset. Pesan yang dikirim diterima dalam waktu yang sudah ditentukan. Kalau ada fluktuasi ukuran antara waktu lokal berada masih dalam range-nya atau batasannya itu. Kalau asinkronus itu tidak ada batasan dalam waktu pengeksekusiannya. Tidak ada batasan dalam delay transmission dan tidak ada batasan terhadap fluktuasi waktu total. Nah, yang ketiga ada failure models. Jadi kegagalan apa saja yang dapat terjadi dan bagaimana efek yang ditimbulkan. Nah, ini dibagi tiga, ada on mission failures, ada arbitrary failures, dan ada timing failures. Kegagalan ini dapat terjadi pada proses atau kanal komunikasi. Penyebabnya bermacam-macam, bisa berasal dari hardware maupun softwarenya. Jadi model kegagalan ini dibutuhkan dalam membangun sebuah sistem dengan prediksi terhadap apa aja sih kegagalan yang mungkin terjadi kalau misalnya sudah di launching. On mission failures itu adalah ketika prosesor dan kanal komunikasi mengalami kegagalan untuk melakukan hal yang seharusnya dilakukan. Jadi dikatakan tidak mempunyai on mission failures apabila terjadi keterlambatan atau delay, tetapi akhirnya proses itu tetap bisa dieksekusi. Dan kedua, sebuah aksi dieksekusi walaupun terdapat kesalahan pada hasilnya, tidak sesuai ekspektasi. Nah, solusinya dengan synchronous system, on mission failures dapat dieksekusi dengan timeout-nya, dicek timeout-nya berapa. Oke. Yang kedua ada arbitrary failures. Nah, ini adalah kegagalan yang paling buruk dalam sistem. Karena tahapan proses atau komunikasi diabaikan atau yang tidak diharapkan terjadi dieksekusi. Lalu hasil yang diharapkan tidak terjadi atau mengeluarkan hasil yang salah. Yang ketiga ada timing failures.
Timing failures ini dapat terjadi pada synchronous system, di mana batas waktu diatur untuk eksekusi proses, komunikasi, dan fluktuasi waktu. Nah, timing failures ini terjadi apabila waktu yang telah ditentukan terlampau. Selanjutnya, broker akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Oh ya, terima kasih untuk Mas Dimas. Ini share screen-nya saya share screen sendiri apa gimana? Boleh. Oke, saya share screen-nya. Baik, sudah terlihat? Ya, sudah, Mas. Oke, saya akan melanjutkan dari Mas Dimas. Di sini saya akan menjelaskan mengenai broker. Jadi untuk definisi broker itu apa? Broker adalah pola arsitektur yang dapat digunakan untuk membangun sistem perangkat lunak terdistribusi dengan komponen-komponen yang terpisah yang berinteraksi melalui panggilan prosedur jarak jauh. Komponen broker ini nantinya akan bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan komunikasi seperti meneruskan permintaan atau request, kemudian untuk mentransmisikan hasil dan juga exception atau pengecualian. Oke, selanjutnya di sini ada gambar sederhana, di mana di sini broker ini dia bertanggung jawab untuk menjembatani antara klien dan juga server. Nah, karena di sini kan ada lebih dari satu server, yang mana antara satu server dan juga satu server yang lainnya ini dia memiliki service atau fitur yang berbeda-beda. Jadi untuk alurnya, untuk yang pertama ini nanti klien dia akan mengirim sebuah request, kemudian request dari klien ini akan diterima oleh broker. Kemudian dari broker ini dia akan mencari dari ketiga server yang berada di sini itu mana yang sesuai dengan permintaan atau request dari klien. Misalnya klien mintanya request A. Nah, nanti broker ini dia akan mencari di antara tiga server ini nanti mana dia yang mempunyai service untuk yang diminta klien tadi, service A misalkan. Kemudian nanti broker akan meneruskan ke dalam server yang dimaksud setelah broker menemukan servernya tentunya. Kemudian request akan diproses oleh server, kemudian server akan mengembalikan hasil ini nantinya akan diberikan kepada broker terlebih dahulu, kemudian broker akan melanjutkan hasil dari server tadi ke klien. Jadi intinya dari gambar ini broker ini bertugas sebagai jembatan antara klien dan juga server. Kemudian untuk selanjutnya di sini ada karakteristik broker. Komponen broker mengkoordinasikan permintaan dan respon antara klien dan server. Jadi seperti yang gambar sebelumnya tadi, di sini broker ini fungsinya adalah mengkoordinasikan request, kemudian dia akan meneruskan respon dari server untuk diberikan kepada klien. Kemudian yang kedua di sini, broker memiliki rincian server dan layanan individual yang disediakan oleh server tersebut. Ya, ini juga tentunya berkaitan dengan gambar yang sebelumnya, di mana jika ada server yang lebih dari satu, maka di dalam broker itu sudah istilahnya itu di mapping. Jadi server satu itu memiliki service A, kemudian server 2 memiliki service B, dan seterusnya. Jadi ketika klien ini melakukan request,
nanti broker ini dia sudah tahu dia harus meneruskan request-nya itu ke server yang mana. Kemudian untuk yang ketiga di sini klien mengirimkan request dan broker mencari server yang tepat untuk meneruskan permintaan. Untuk yang terakhir di sini selain meneruskan request, broker juga akan mengembalikan hasil request kepada kliennya. Ini seperti yang tadi sudah saya jelaskan, di mana request ini pertama-tama akan diterima oleh broker, kemudian broker melanjutkan ke server, kemudian nanti server memproses, dan server akan mengirimkan hasil ke broker, kemudian pada akhirnya broker akan mengembalikan lagi ke klien. Untuk selanjutnya di sini ada studi kasus yang berjudul analisis pada arsitektur microservice untuk layanan bisnis toko online yang ditulis oleh Liko Mumbais Al-Kuluk dan Fahrul Nur Zaman. Di sini terlihat gambar dari arsitektur microservice yang dimana di sini ada beberapa service ya. Untuk brokernya sendiri kita berfokus yang ada di service yang ada di bawah ini. Di sini ada service untuk order dan juga notification service, di mana message broker ini dia bertugas untuk meneruskan ketika ada customer yang melakukan order, ini nanti akan diproses di order service. Setelah selesai, nanti order service ini akan mengirimkan request ke notification service melalui message broker. Kemudian nanti message broker ini akan meneruskan notification service dan seterusnya hingga pengguna nantinya menerima notifikasi misalkan. Pada arsitektur ini tentunya memiliki salah satu keunggulan di mana ketika terjadi sesuatu di notification service, pengguna masih bisa melakukan order produk pada toko online, karena antara order service dan juga notification service ini dia tidak saling ketergantungan, dan karena adanya broker ini, ketika nanti ada pelanggan yang melakukan pembelian produk, kemudian yang terjadi ini adalah ketika terjadi mungkin error di service notification, message broker ini dia akan membantu untuk menyimpan data secara sementara hingga notification service ini selesai untuk diperbaiki. Nah, kemudian jika sudah normal kembali, message broker ini dia akan meneruskan untuk data yang tadi sempat tertunda dari order service, kemudian sistem akan berjalan seperti sedia kala. Ya, ini yang terakhir dari reference. Untuk dari saya mengenai message broker cukup sekian. Saya kembalikan lagi ke Mas Dimas. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf kalau bila ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.